Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik saudara, pada hari ini kita akan membicarakan tentang hakikat guru perspektif pendidikan Islam. Ada namanya pendidik, ya. Berarti orang yang mendidik. Dalam pendidikan formal tingkat dasar dan menengah, kalau di Indonesia disebut dengan guru. Kalau di perguruan tinggi disebut dengan dosen. Dalam bahasa Arab juga dikenal beberapa istilah seperti ustaz, mudarris, muallim, muaddib. Ya. Bahkan Abu Dinata mengemukakan bahwa kata ustaz jamaknya asatiz berarti teacher atau profesor. Jadi di Arab itu orang menyebut profesor itu dengan sapaan ustaz. Jenjang di bidang intelektual, pelatih, penulis, dan penyiar. Itu makna ustaz. Adapun kata mudaris berarti teacher, instruktur, lecture, sedangkan kata muallim yang juga berarti teacher, instruktur, dan trainer. Jadi ada kata mudaris dan muallim. Adapun muadib juga mengandung makna edukator atau teacher in Quranic school. Ya. Jadi biasanya ini yang sering digunakan orang untuk menyebut guru. Ustadz, mudaris, muallim, dan muadib. Kemudian ada perbedaan penggunaan istilah itu karena memang berbeda menyebutkan makna pendidikan seperti yang kita kaji pada awal pertemuan. Ada yang menyebutkan pendidikan itu sebagai tarbiyah, ta'lim, ta'dib. Tentu kalau orang menyebut pendidikan itu tarbiyah, maka orang yang mendidik disebut dengan murabbi gitu. Kalau dia ta'lim berarti gurunya muallim. Sementara orang yang menyebut pendidikan dengan kata ta'dib, maka gurunya muadib. Tapi lagi-lagi apapun yang istilah digunakan seharusnya mencakup keseluruh makna yang ada pada istilah-istilah lain. Kalau digunakan istilah murabbi, maka seharusnya makna muallim dan muadib juga harus ada pada kata murabbi. Jadi yang namanya guru atau pendidik memiliki sifat-sifat yang terkandung dalam istilah-istilah ustaz, mudaris, muallim, murabbi, dan seterusnya ya. Kalau dalam undang-undang ya nomor 14 tahun 2005, ini undang-undang ini bukan PP, tentang guru dan dosen, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi ya, peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Kalau dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat. Jadi memang tugas dosen lebih besar, lebih luas karena dia mencakup tridharma perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Tapi intinya mereka sama-sama melakukan upaya mendidik. Ya, seperti guru tadi, dia merencanakan, ya, dia mendidik, dia melaksanakan, dia mengajar, membimbing, menilai, mengevaluasi, dan seterusnya. Tapi khusus untuk pendidikan agama Islam ada pengembangan ya. Anda sebagai kalau secara umum memang ada 4 ya, ada 4 kompetensi guru itu. Ada kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Tapi kalau khusus untuk pendidikan agama Islam itu ditambah 2 lagi, yaitu kompetensi spiritual dan kompetensi leadership. Ya. Sebenarnya kalaupun yang 4 ini juga sebenarnya penguatan terhadap kepribadian. Spiritual itu kan bagian dari kepribadian juga. Ya. Dan leadership itu membutuhkan kepribadian dan sosial, ya, di mana dia harus bertanggung jawab untuk mengembangkan konsep-konsep keislaman itu di sekolahnya. Gitu. Baik, Islam sangat
memberikan penghormatan kepada guru. Ya. Kata Syauqi dalam syairnya, berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Bahkan ada pernyataan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal, ana abdun man 'allamani harfan wahidan in syaa ba'a wa in syaa a'taqa wa in syaa istaraqqa. Saya adalah hamba orang yang pernah mengajarkan satu huruf kepadaku. Terserah dia jika mau menjualku, memerdekakanku atau tetap memperbudakku, kata Ali. Jadi begitu kemuliaan guru di hadapan muridnya, begitu ya. Nah, dalam Islam, dari perspektif pendidikan Islam, guru yang sangat dimuliakan itu dipandang sebagai abur ruh atau disebut dengan spiritual father. Guru sejatinya memiliki kecerdasan rohani sehingga mudah mendidik ruh peserta didiknya. Jadi kalau orang tua biologis itu adalah ayah ibu kita. Ya. Walaupun sebenarnya ayah ibu itu juga dituntut menjadi seorang guru, sehingga dia juga double position. Dia sebagai orang tua biologis sekaligus orang tua rohani. Tetapi guru itu memang orang tua rohani. Dia yang mencerdaskan spiritualitas kita. Dia mencerdaskan akal kita. Oleh karena itulah dia sangat dihormati. Lalu dalam perspektif pendidikan Islam, guru juga disebut sebagai pewaris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Ulama di situ termasuk guru. Karena guru itu juga memiliki peran sebagai ulama. Ya. Kata Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, makhluk paling mulia di muka bumi ialah manusia. Sedangkan bagian paling mulia dari substansinya adalah kalbunya. Guru adalah orang yang sibuk menyempurnakan, memuliakan, menyucikan, dan menuntunnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka mengajarkan ilmu tidak hanya mengejawantahkan peranan ibadah kepada Allah, tetapi juga kekhalifahan bagi Allah. Kemudian yang ketiga adalah guru adalah perantara Allah dan makhluk. Karena dalam kajian Islam, yang berilmu itu pada hakikatnya adalah Allah. Dalam sifat 20 kan, Allah itu disebut maha mengetahui. Ya. Ilmun. Qudrat, aradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ilmu. Allah yang maha mengetahui. Manusia ini tahu karena Allah beritahu. Ada yang langsung diberikan pengetahuan oleh Allah, seperti laduni atau para nabi diberikan wahyu. Tetapi kebanyakan kita sebagai manusia ini dapat ilmu melalui perantara. Siapa perantaranya? Itulah guru. Jadi guru itu perantara antara ilmu yang dimiliki, yang bersumber dari Allah, lalu disampaikan dari para nabi, dan nabi itu nanti disambung oleh para ulama, di mana ulama itu juga adalah guru dan guru adalah ulama. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah itu juga sebagai guru. Ya. Rasulullah itu guru. Dia menyampaikan ayat, menyampaikan risalah, tapi dia juga guru gitu. Dalam surah Al-Baqarah 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi di situ ada 5 paling tidak tugas Rasulullah dalam konteks ayat ini. Yang pertama, Nabi itu melakukan tilawah, mengajarkan ayat-ayat Allah, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia, baik bersumber dari Al-Quran, itu yang disebut dengan ayat-ayat qauliyah, atau dari alam semesta disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Tapi semuanya itu berbasis tauhid. Artinya kita membaca ayat-ayat Allah itu harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini semua ilmu itu berasal dari Allah. Ya, karena itu bagian dari ayat-ayat Allah. Yang kedua, Nabi itu bertugas sebagai pendidik melakukan tazkiyah, mensucikan jiwa manusia. Maka di sini butuh
apa yang disebut dengan pendidikan akhlak atau pendidikan karakter berbasis tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena kalau orang sudah jiwanya bagus, suci, bersih, pastilah akhlaknya baik. Pasti akhlaknya baik. Yang ketiga adalah ta'limul kitab. Nabi itu mengajarkan, mendidik Alkitab. Ya. Pendidikan berbasis Al-Quran. Jadi kalaupun mengembangkan sains, Anda mengembangkan sains, mengajarkan fisika, mengajarkan ilmu-ilmu umum, sesungguhnya tidak boleh lepas dari konsep tauhid. Jangan jadi sekuler. Karena lagi-lagi semua ilmu itu berasal dari Allah, maka dia harus berbasis Al-Quran. Tak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Yang keempat, ta'limul hikmah. Nabi itu juga mengajarkan ilmu yang amaliyah. Hikmah itu dalam tafsir juga disebut sunnah. Artinya Nabi mengajar dengan perkataan dan perbuatannya, dan itu menjadi dasar hukum, jadi pedoman. Dia menjadi hadis. Maka di sini butuh keteladanan, butuh kebijaksanaan. Yang terakhir, Nabi juga mengajarkan ta'lim ma lam takunu ta'lamun. Sesuatu yang yang kamu ketahui. Berarti ada inovasi, ada creativity, ada produktivitas yang dikembangkan oleh seorang guru kepada murid-muridnya. Itu dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Sekarang saya ingin menjelaskan, ya, selain makalah dan buku-buku yang sudah Anda baca tentang konsep pendidik dalam perspektif pendidikan Islam, juga perlu ditegaskan bahwa dalam Al-Quran juga disebut beberapa istilah yang menunjukkan peran dan fungsi guru atau tugas seorang guru, ya, dengan istilah-istilah yang bisa kita simpulkan sebagai bagian dari tugas guru dan fungsi guru. Ada namanya ulama, ar-rasikhuna fil ilmi, ahluz zikri, ada murabbi, muzakki, ulul albab, mawais, mudarris, muallim, dan sebagainya. Ini ada 9 ya yang perlu kita jelaskan, yang merujuk pada penjelasan guru kita Profesor Dr. Abu Dinata. Pertama adalah ulama. Ya. Jadi guru itu harus bertugas, berperan sebagai ulama. Ya. Ulama itu artinya orang yang berilmu. Guru itu harus punya kompetensi profesional. Dia menguasai materinya dengan sempurna. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut itu adalah ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang berilmu. Kalau Anda lihat ayat sebelum ini bercerita tentang penciptaan alam semesta. Maka di antara banyak mufassir yang menyebutkan ulama di sini bukanlah ahli agama yang kita kenal dalam artian ulama arti sempit ya. Tokoh agama, penceramah, bukan itu. Tetapi di sini adalah setiap orang yang berilmu. Apakah ilmunya tafakuh fiddin khusus agama ataupun punya ilmu umum, menguasai ilmu umum, menguasai sains, ilmu humaniora, ya, ilmu sosial dan sebagainya itu. Tetapi dengan catatan melalui ilmu yang dia miliki, dia semakin takut kepada Allah. Dia khosyah kepada Allah. Maka ini adalah ulama. Jadi kalau Anda mengajarkan fisika, mengajarkan bahasa, mengajarkan ilmu sosial, tapi dengan ilmu itu murid-murid Anda semakin menguasai ilmu, tapi semakin dia dekat kepada Allah. Sehingga pada akhirnya ilmu itu dia akan dia akan amalkan, dia akan terapkan, dia akan kembangkan. Semakin memperkuat akidahnya, semakin memperkokoh ibadahnya, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, semakin baik akhlaknya. Maka kalau orang Islam menjadi guru, dia harus mengemban misi sebagai ulama. Ya, ulama. Yaitu orang yang takut kepada Allah, orang yang senantiasa dekat kepada Allah, karena memang seorang guru itu harus menguasai ilmu, tidak saja ilmu-ilmu yang dimilikinya secara khusus, tetapi juga harus senantiasa memahami konsep-konsep agama, sehingga dia menjadi teladan, berakhlak mulia, dan dia senantiasa menjadi motivator dalam melakukan berbagai kebajikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi guru itu tidak hanya di sekolah, di masyarakat pun dia akan tetap dipandang sebagai guru yang mencerahkan.
Yang kedua ada namanya ar-rasikhuna fil ilmi. Coba lihat surah Ali Imran ayat 7. Ar-rasikhuna fil ilmi ini bermakna adalah orang yang dalam ilmunya. Sehingga dia tidak hanya dapat memahami ayat-ayat yang jelas dan terang atau ayat muhkamat, tapi juga dia memahami ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian, interpretable ya. Mereka orang-orang yang memperoleh hidayah dari Allah. Iman mereka kokoh, taat menjalankan ibadah, memiliki kepedulian sosial dan berakhlakul karimah. Sehingga Allah berikan mereka ilmu laduni misalnya. Kekuatan pemahaman mereka terhadap hal-hal yang tersirat. Ya, bisa menginterpretasikan, ya, tidak sekedar memahami yang tekstual, tetapi juga yang kontekstual. Maka ini guru yang high-nya ini, yang punya ilmu pengetahuan yang mendalam. Dan ini akan bisa kita miliki sebagai seorang guru, ya, ketika kita terus-menerus belajar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqib Al-Atas menyebutkan bahwa ada ilmu itu yang bersifat tanzil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada juga yang diusahakan. Ya, tetapi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu juga karena ada upaya si hamba yang mensucikan jiwanya sehingga Allah memberikan ilmu laduni. Nah, termasuklah ini memahami ayat-ayat yang interpretable tadi adalah mereka yang tidak saja cerdas ilmu pengetahuan yang dia kuasai, tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga mereka memiliki kesucian rohani. Maka guru dalam konteks ar-rasikhuna fil ilmi ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki persamaan dengan peran guru sebagai ulama. Ya, sama-sama memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, memiliki akhlak mulia, mengerjakan ilmu kepada orang lain, memiliki keimanan yang kokoh. Hanya saja ulama tidak saja di bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam kehidupan sosial. Ar-rasikhuna fil ilmi lebih kepada konsentrasi fokus kepada keilmuannya, sehingga mereka itu orang-orang yang ahli, ya. Kemudian guru itu juga disebut ahlu zikri, ya. Ahlu zikri, lihat surah An-Nahl ayat 43. Siapa mereka? Ini adalah orang yang selalu mengingatkan peserta didiknya agar tidak melanggar, ya, melarangan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang mendalami ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga taat kepada Allah, merujuk kepada kitabnya sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Artinya, seguru sebagai ahlu zikir itu adalah orang tempat bertanya. Jadi kalau muridnya mau bertanya, guru itu bisa menjawab. Dalam konteks ini, guru yang profesional ini, dia memiliki penguasaan ilmu yang luar biasa sehingga apapun masalah-masalah siswanya bisa dia jawab. Ada namanya murabbi. Ini yang saya katakan di awal tadi, tarbiyah, maka gurunya disebut murabbi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, murabbi. Ya. Sebagai murabbi, kata Al-Maraghi, artinya memelihara, mengajar yang dibimbingnya dan diatur tingkah lakunya. Pendidikan Allah terhadap manusia terbagi dua. Ada pendidikan kejadian fisiknya serta pendidikan keagamaan dan akhlak. Jadi Allah itu adalah pendidik yang utama. Ya Rab, gitu ya kan, disebut dengan Rab. Ya. Maka guru sebagai murabbi, dia adalah orang yang selalu berupaya menumbuh kembangkan berbagai potensi yang ada pada peserta didiknya. Mereka adalah orang yang senantiasa membina aspek spiritualitas rohani peserta didiknya secara sempurna, tidak hanya fisiknya, ya, tetapi juga bukan mengabaikan fisiknya. Jadi dia betul-betul mengembangkan potensi peserta didiknya. Yang berikutnya adalah muzaki. Ini yang tidak mudah, ya saudara. Seorang guru itu harus berperan sebagai muzaki, yaitu orang yang senantiasa mensucikan jiwa peserta didiknya. Seperti yang sudah kita singgung tadi, Rasulullah itu juga berperan sebagai seorang muzaki. Maka muzaki ini tentu harus diawali dengan kesucian jiwa gurunya. Bagaimana mungkin guru yang kotor jiwanya bisa mensucikan anak muridnya? Sebagaimana air, mungkinkah air limbah bisa mensucikan baju yang kotor? Jangankan baju yang kotor, baju yang bersih pun bisa kotor gara-gara dicuci oleh air limbah.
maka air itu harus bersih sehingga dia bisa mensucikan baju-baju yang kotor atau baju-baju yang sudah bersih jadi lebih bersih. Seorang guru harus senantiasa mensucikan jiwanya sehingga dia menjadi teladan dan memiliki magnet yang kuat untuk mensucikan peserta didiknya. Dengan keteladanan, dengan kecerdasan rohaniahnya, kecerdasan spiritualitasnya. Maka ada kata-kata orang bijak, at-tariqatu ahammu minal meddah, walakinnal mudarris ahammu minat tariqah, wa ruhul mudarris ahammu minal mudarrisi nafsi. Metode lebih penting daripada materi. Metode itu lebih penting daripada materi. Tetapi guru lebih penting daripada metode. Dan rohani si guru itulah yang jauh lebih penting dari diri si guru itu sendiri. Maka substansinya ada pada ruh si guru. Kalau ruh guru itu bagus, maka ini akan memudahkan dia mendidik peserta didik, apalagi mendidik rohani peserta didiknya. Berikutnya adalah ulul albab. Seorang guru itu harus bertindak sebagai ulul albab. Ya. Siapa itu? Dalam surah Ali Imran 190-191 dijelaskan mereka adalah orang yang memiliki zikir dan fikir. Ya. Pemikirannya luas, perasaannya halus, daya pikirnya tajam kuat, pandangannya luas, memiliki understanding yang akurat, tepat, dan luas. Bahkan mereka memiliki wisdom, memiliki kearifan, kebijaksanaan. Ini adalah guru-guru yang senantiasa berzikir dan berfikir ketika dia menjelaskan ilmu pengetahuan yang diajarkan, mengajak anak-anaknya untuk memiliki kemampuan zikir dan fikir. Jadi Anda kalau mengajar sains, mengajar IPA, mengajar fisika, tidak sekadar memberikan pemahaman tentang teori-teori fisika, tetapi juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa sesungguhnya teori-teori itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan sunnatullah sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir, fikir itu sesuatu yang melekat dalam kepribadian seorang guru. Ya. Berikutnya adalah mawaiz. Ya. Guru itu juga berperan sebagai mawaiz, yaitu orang yang memberi nasihat. Jadi guru ini tak boleh berhenti untuk memberikan nasihat kepada anak-anak muridnya. Tentu nasihat-nasihat yang membuat hatinya lunak, lembut, sejuk, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar melakukan kebajikan-kebajikan. Jadi ilmu itu tidak sekedar knowledge, tidak sekedar pengetahuan di otak, tapi dia merasuk dalam jiwanya dan tampak dalam perilakunya. Mudarris. Nah, kalau orang di UIN ini disebut tadris, mudarris, guru. Ya. Dalam surah Al-An'am ayat 105. Ya. Darasta wa linubayyinahu liqaumin ya'lamun. Ya, gitu ya. Jadi kamu telah mempelajari ayat-ayat dari Allah. Ya. Mudarris itu adalah orang yang senantiasa melakukan kegiatan ilmiah. Membaca, memahami, mempelajari, mendalami berbagai ajaran yang terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ia juga berupaya mengajarkan, membimbing para siswanya agar memiliki tradisi ilmiah yang kuat. Ya, itu yang guru itu lagi-lagi ada kegiatan ilmiah. Jadi dia berfikirnya berfikir ilmiah, scientific. Ya. Yang terakhir adalah muallim. Ya, guru itu harus memiliki ilmu. Muallim, ilmu. Ya. Hakikat ilmu, muallim itu orang berilmu. Kaitannya ada istilah ilmu, alam, amal, al-alim. Ilmu berkembang dengan mengkaji alam. Ilmu itu harus diamalkan. Ilmu itu harus mendekatkan diri kepada al-alim. Itulah Allah yang maha mengetahui. Allah yang maha berilmu. Jadi, tidak ada orang berilmu itu sombong. Kalau dia menjadi seorang muallimnya, guru muallim itu tidak sombong. Karena dia yakin semua ilmu itu dari Allah dan mesti dibertanggungjawabkan kepada Allah. Ya. Maka dia mengajarkan ilmu yang terkait dengan kognisi, psikomotor, dan afektif. Dan guru menekankan ilmu untuk diamalkan dan mendekatkan diri kepada al-alim, Allah yang maha berilmu. Demikian beberapa istilah guru dalam Al-Quran yang perlu saudara kuasai. Dan kalau Anda menjadi guru, milikilah karakter dan sifat-sifat guru seperti penjelasan
istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran ini, di samping tentu Anda bisa merujuk beberapa akhlak guru yang harus Anda miliki, seperti yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari ya, dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, atau Anda baca kitab Az-Zarnuzi, ya, Ta'limul Muta'allim, ya, bagaimana nanti guru murid di situ, dan guru bagaimana perannya harus dihormati oleh seorang murid, ya. Ya, atau dalam kitab Al-Kinani, banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang akhlak guru, termasuk juga Ulumuddin juga menceritakan tentang Al-Ihya Ulumuddin juga menceritakan bagaimana seorang guru yang harus mendidik anak-anaknya menganggap murid-muridnya seperti anak kandungnya sendiri. Demikian untuk sesi ini, semoga mendapatkan pencerahan dan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah menuntun kita menjadi guru-guru yang profesional sesuai dengan isyarat-isyarat yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Wa maaf bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.